Sama nih, power itu artinya berenergi. Jadi Bapak dan Ibu kalau ngomong jangan datar gitu ya. Kadang-kadang hampir sebagian besar orang kalau ngomong orang datar tuh kayak Nina boboin gitu ya. Kayak gelombang itu gelombang alfa. Jadi pengennya ngantuk gitu ya. Makanya perlu energi. Jadi misalnya contoh, jangan, baiklah Bapak Ibu sekalian, hari ini kami bagian keuangan akan memaparkan data-data keuangan kami. Satu, keuangan kita saat ini kan datar gitu ya. Jadi orangnya aduh ngantuk kayak Dina bobo gitu ya. Jadi perlu baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih Pak Direktur, terima kasih Pak Manajer juga udah bisa hadir. Nah, hari ini Pak, kami akan memaparkan kondisi keuangan untuk 2 bulan terakhir yang notabene sempat ditanyakan kemarin. Wah, kan ya ada sesuatu yang kurios gitu ya, ya. Jadi intonasinya harus terbangun gitu ya. Lalu bersikap empati dan mendengar. Jadi ingat, ketika kita presentasi, kita harus berfokus pada audience centric. Senternya tuh audience, ingat loh ya, bukan kita sebagai presenter, ya kan? Itu yang bagus, Pak. Jadi sebagai trainer juga sama. Saya sebagai trainer bukan sentralnya saya, tapi audiensnya. Jadi saya harus ngerti dulu apa sih yang dimaui audiens. Nah, kayak misalnya contoh ya, ketika ada pertanyaan ya, misalnya atasan kita sebelah sana bertanya, oh, Pak Kamaludin, saya mau nanya ya, begini. Oh, baik Pak, Pak GM, saya akan jawab pertanyaan Bapak. Ini pertanyaan yang cukup menantang, tapi saya punya datanya yang saya ingin sajikan ke Bapak. Nah, semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak. Wah, senang tuh ya. Jadi sentralnya beliaulah yang menjadi sumber inspirasi dari saya presentasi. Begitu Pak. Itu seni-seni kita. Jangan ada pertanyaan langsung. Baik Pak, baik saya akan jawab pertanyaannya. Nyanya itu kan nggak jelas, nya siapa, tapi kita harus berfokus kepada, seperti saya contoh lah, misalnya Pak Andi nanya, Pak Andreas, saya nanya begini, oke, terima kasih Pak Andi, luar biasa pertanyaannya. Kan jadi Pak Andi merasa, oh, saya sudah berefort bertanya, dihargai oleh yang presenter, gitu kan ya. Jadi merasa ada semangat, motivasi. Jadi sama juga ya empatinya gitu. Lalu membangun situasi yang serius, tapi juga humor. Nah, ini juga sama. Pak, kalau dengan atasan, kalau humor nanti jadi masalah. Ya maksudnya humor tuh bukan kayak stand up komedi lucu-lucuan, enggak ya. Tapi jangan tegang-tegang amat lah, gitu ya. Bahkan kadang-kadang kesalahan-kesalahan kecil kita tuh bisa jadi guyonan juga. Oh, maaf Pak, bolpennya loncat, rupanya bolpennya gemeter. Nah, misalnya gitu ya. Kalau misalnya bolpen. Jadi jangan bolpennya jatuh terus kita tegang gitu ya. Bingung, waduh jatuh nih. Jangan, Pak, santai aja. Jadikan hal-hal yang kesalahan kita itu seperti yang lucu sebenarnya, bisa jadi ya, supaya cair gitu ya. Lalu mampu menjelaskan secara sistematis menggunakan bahasa yang sederhana. Ini bahasa, masa bahasa juga sama. Jadi ada 2 tipe ya, 2 tipe presenter yang saya amati gitu ya. Ada tipe presenter yang hal sederhana dibuat rumit. Ya, simpel sebenarnya tentang misalnya kebersihan, tapi rumit sekali dia menjelaskannya. Saking rumitnya sampai si audien ini malah bingung, ini ngomongin apa sih sebenarnya, gitu ya. Tapi anehnya apa? Pendengar-pendengar yang senang rumit juga ada, yang senang kerumitan tuh ada, gitu ya. Nah, itu yang pertama ya. Lalu ada juga presenter yang membuat sesuatu yang rumit jadi sederhana, ya. Audiensnya juga ada, bahkan lebih banyak biasanya. Orang tuh lebih ingin sesuatu instan, mudah ditangkap, mudah dimengerti, ada juga, gitu ya. Nah, kita harus tahu polanya, saya ini yang mana sih tipenya gitu ya. Kalau saya tipikal sebagai trainer itu lebih lebih senang sesuatu yang rumit dibuat mudah. Sesuatu rumit dijelaskan dengan cara yang mudah, dengan contoh yang mudah sehingga orang paham gitu ya. Jadi kita harus ngerti dulu karakteristik kita yang mana nih sebenarnya, gitu kan ya. Terus juga bahasa-bahasa yang tidak dipakai. Contoh saya menghadapi orang bukan non HRD lah. Kan saya nggak mungkin pakai bahasa-bahasa payroll, head count. Wah, bingung nanti head count itu apa sih Pak? Nah, itu juga mesti dihindari dengan siapa kita bicara. Kecuali sesama HRD kita bicara hal yang sama, is okay. Lalu memobilisasi semangat diri dan audiens. Nah, ini juga sama ya.
Semangatnya harus intensitas, semangatnya harus kuat dari kita. Gitu. Pak, kalau presentasi di depan atasan, apakah kita perlu menyemangati juga? Enggak. Mungkin tidak seperti kita memotivasi bawahan. Tapi cara kita bicara, intonasi kita, tekanan kita berbicara, voice, suara kita, itu bisa terbaca sebagai sesuatu yang bersemangat atau enggak. Coba lihat ya, kalau kita praktekkan ya dengan dua penekanan ini, sekarang kan kita bicara kan audience centric ya, dengan siapa kita mempresentasikan ini. Jadi kalau yang antusias itu seakan-akan itu energi power kita keluarkan untuk menjelaskan dan kita happy dengan itu, tapi begitu yang gagal kita mencoba untuk seperti orang prihatin gimana sih? Kan nggak mungkin ya kita menceritakan berita buruk gitu. Pak, ada yang meninggal, meninggal loh Pak, orang kan nggak gitu ya. Pak, aduh, ini ada yang meninggal Pak di sebelah kita. Pak, sebelah kita lagi ngadain kawinan loh Pak. Nah kan beda ya. Seperti itu sama orang menangkapnya gitu loh. Jadi orang kalau kita di sesi yang datar gitu, kita orang jadi bingung. Loh Anda nih kok kayaknya biasa aja sih menghadapi situasi eh, bermasalah atau nggak bermasalah gitu ya. Jadi nggak ada perbedaan tension dalam menjelaskan. Langkah-langkah menghadapi presentasi. Ya, ini berlangkah. Satu, harus terorganisir. Jadi memang saya tuh kalau menilai orang ya, apakah orang ini eh, cara berpikir benar atau enggak tuh dari kata-katanya loh. Ya karena secara psikologis hampir 100% benar ya. Orang yang kalau ngomong itu belibet gitu ya, belibet tuh apa ya? Apa belibet itu semerawut gitu ya, nggak terstruktur dan lain sebagainya, itu mencerminkan cara berpikirnya, gitu ya, cara berpikirnya. Jadi kalau saya interview orang, saya tanya ini ngomong belibet-libet, berbelit-belit segala macam. Jadi saya berpikir ini ada yang something wrong dengan cara berpikir. Biasanya saya lihat tesnya. Tuh bener kan? Biasanya struktur berpikirnya tidak terstruktur, tidak sistematis dan hampir sebagian besar benar. Jadi bahasa orang itu menunjukkan cara berpikirnya. Nah, Pak, kalau saya begitu, bagi cara pikir saya agak kusut dong. Betul. Belajarlah untuk terorganisir, untuk terstruktur gitu loh kalau ngomong, gitu ya. Jadi jangan jangan ngomong tuh nggak ada ujung pangkalnya dari mana. Sebenarnya ada seninya kita bicara ya. Kita menyampaikan sesuatu ada seninya gitu ya. Nanti kita pelajari lebih detail. Lalu yang kedua ya udah butuh praktis latihan terus dan lain sebagainya gitu kan ya. Lalu yang ketiga visualisasi. Jadi visualisasi ini satu teknik psikologi. Kalau saya sendiri biasanya hampir sebagian besar ya. Kalau misalnya contoh nih, Pak, besok ada training ya, saya dapat project training dengan satu perusahaan yang belum pernah sama sekali. Saya malam itu suka ngomong sendiri kayak orang gila. Biasanya orang di rumah suruh ketawa, Pak ngapain sih? Sebentar lagi latihan nih gitu ya. Jadi lagi latihan, lagi bicara ya, saya seakan-akan di depan kelas, berdirinya apa di depan kaca, ngomong sendiri tuh. Jadi orang rumah dulu tahu nih bapaknya lagi gila depan kaca, ini berarti besok ada training yang berat nih, topiknya berat. Ya, biasanya begitu. Dan ternyata itu sangat efektif sekali kok. Ya, bahkan saya sering membayangkan malam gitu ya. Oh, nanti bayangin saya masuk ruangan, walaupun saya belum tahu ruangannya seperti apa. Ruangan, ketemu HRD-nya, saya salaman, Pak, selamat pagi Pak, gimana kabarnya? Ini perusahaan segala macam, ketemu orang, saya say hello dan begitu besok ketika saya menghadapi eh, sesi pelatihan, hati saya lebih bisa tenang hampir 30%. Karena apa? Apa yang kita visualisasikan itu bisa membuat kita lebih tenang ketika menghadapi situasi yang sebenarnya. Nah, ini ya. Jadi teman-teman yang kira-kira besok menghadapi presentasi di depan atasan, di depan apa prinsipal, di depan juga, coba visualisasikan. Malam ngomongnya sendiri. Seakan-akan itu apa ya. Apalagi kalau kita offline ya. Kalau offline itu kan tantangannya lebih tinggi ya. Kalau online masih oke lah kita duduk dan tapi offline kan lebih tinggi ya karena kita ketemu orangnya langsung. Tapi visualisasi lakukan itu ya. Dan hebatnya apa? Kalau teman-teman pernah dengar pakar ilmu neuroscience namanya Anthony Robin. Anthony Robin tuh dia pernah melatih Andre Agassi. Andre Agassi pada tahun
80-an itu pernah kecelakaan. Dia petenis terkenal kecelakaan. Di terapi akhirnya sembuh, tapi dia udah nggak pede dengan kakinya. Walaupun kakinya dokter bilang 100% bagus. Ini tinggal di apa, latih lagi untuk main tenis. Dia udah nggak pede, udah jatuh mentalnya. Datanglah ke ahlinya namanya Anthony Robin, ya. Lalu di terapi begini, kamu nggak usah latihan di lapangan, nggak usah pegang raket dulu. Yuk di depan saya setiap hari, ya itu memikirkan pukulannya. Dia nggak bergerak tangannya, tapi di pukulan, pok, pok, lebih, oke. Jadi latihan fisiknya itu dengan visualisasi, ya. Lalu berapa minggu kemudian mulailah dia masuk ke lapangan untuk pertandingan, ya ringan-ringan dulu. Dan hebatnya apa? Dia kok bisa kayak, padahal dia kecelakaan hampir 2 tahun kan dia nggak main tenis. Kok bisa lancar ya? Padahal hanya latihan di kepala. Nah ini perlu kita juga pakai juga tuh. Ya kalau saya pribadi ya, entah itu presentasi, entah itu training, pasti ngomong sendiri di malam-malam tuh ngomong sendiri, ngoceh sendiri, bawa atau di mobil ya. Pada saat berangkat mau, oh saya mau pelatihan nih, ketemu sama, wah nanti yang datang akan di level-level lebih up gitu ya. Saya ngomong sendiri di mobil, wah 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 wah, wah dan sebagainya, gitu kan ya. Dan yang kedua bisa juga latihannya adalah merekam. Nah teman-teman handphonenya dipasang tuh pada saat presentasi, direkam. Nanti akan terlatih kita, oh harusnya tadi saya kata-katanya gini, harusnya saya jelasin gini, dan akan banyak hal yang ternyata kurang kita lakukan. Nah, itu bisa menjadi oh, apa latihan kita juga untuk mempertajam visual kita, mempertajam kemampuan kita ya. Lalu yang keempat, bernafas panjang. Ini juga ada satu ahli ya yang mengatakan bahwa kenapa sih orang kok kalau lagi stres gitu ya, kalau di ruang meeting lagi stres, terus kan banyak tuh bapak-bapak ya, cowok-cowok yang keluar, ngerokok dulu ah, fresh badannya. Bukan rokoknya yang membuat masalah selesai, tapi tarikan nafas. Kan pas di luar gitu ya. Nah, dipraktekkan pada orang-orang yang tidak perokok. Yuk keluar ruangan dulu, kita tarik nafas. Gak usah banyak-banyak, 4 kali aja, 5 kali. Ternyata lebih fresh. Rupanya ketika kita dalam kondisi stres, itu sel-sel otak kekurangan oksigen. Sehingga kita depresi, stres, nggak berdaya gitu ya. Tapi begitu, coba lihat, walaupun nafas sederhana ya, sampai ada kan bukunya, judulnya Breath. Breath itu bernafas. Jadi bernafas itu ternyata kalau kita lihat ilmunya, fungsinya itu dahsyat buat manusia. Karena hampir sekian persen hidup kita, sel-sel kita itu dari oksigen juga. Karena dengan nafas yang buruk katanya bisa membuat kita jadi depresi dan banyak penyakit muncul. Tapi dengan memperbaiki cara kita bernafas, itu memperbaiki cara berpikir kita. Itu ada tuh bukunya, lagi trending di Gramedia, teman-teman bisa baca tuh ya. Jadi belajarlah, nah, gitu ya. Terus yang berikutnya ada juga bergerak. Orang depresi, orang yang stres, kalau dia tidak bergerak, sel-sel di kepalanya semakin mengecil dan semakin membuat dia stres terus-terusan. Ya, bergerak tuh jalan. Ya, jadi kalau kita udah mulai stres tuh jangan duduk diem, ngelamun, merenungi, ngelihat bulan, ngelihat bintang, segala macam. Jangan bergerak, bergerak. Apa aktivitas? Ada yang sepedahan dulu lah, jalan kaki, lari, belanja dulu deh ke warung sebelah yang jauh, ya, dan lain sebagainya. Itu membantu tuh, ya. Kontak mata dengan audiens ini juga nggak mudah, tapi harus dilatih, gitu kan ya. Dan terakhir adalah relaksasi, gitu kan ya. Kalau saya di YouTube kan banyak tuh ya buku-buku apa bukan buku ya tentang musik ya, relaksasi dan lain sebagainya. Itu bisa dipakai juga tuh untuk kita rileks. Tapi jangan naik mobil tuh, bahaya tuh, karena itu bisa menurunkan kita di level alfa yang bisa buat kita kecelakaan karena benar-benar badan tuh sampai lelek gitu ya. Nah, itu bisa membantu juga. Nah, ini langkah-langkahnya ya.